Setelah semua penderitaan yang Ayub alami, kehilangan harta, anak-anak, kesehatannya, dan bahkan dukungan dari istrinya, akhirnya Tuhan sendiri turun tangan dan berbicara. Ia menegur Elifas dan dua temannya, karena mereka tidak berkata benar tentangnya seperti Ayub. Mereka terlalu cepat menghakimi, menyimpulkan bahwa penderitaan Ayub pasti karena dosa tersembunyi. Padahal, mereka tidak tahu bahwa justru Ayub sedang diuji, bukan dihukum. Tuhan meminta mereka mempersembahkan korban dan meminta Ayub berdoa untuk mereka. Dan Ayub, meski baru saja dikhianati dan disalahpahami, tetap memilih untuk menaati Tuhan. Ia mendoakan mereka. Ia mengampuni. Dan saat itulah titik balik terjadi. Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ia diberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Dahulu ia memiliki 7.000 domba, kini 14.000. 3.000 unta menjadi 6.000. 500 pasang lembu menjadi 1.000. Dan 500 keledai betina digandakan menjadi 1.000 pula. Tuhan juga memberinya kembali 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak-anak perempuannya begitu cantik, hingga disebut sebagai yang paling elok di seluruh negeri. Bahkan, mereka menerima warisan sejajar dengan saudara laki-laki mereka. Sebuah hal langka pada zaman itu. Ayub hidup selama 140 tahun setelah masa penderitaannya. Ia menyaksikan anak dan cucunya, bahkan sampai keturunan yang keempat. Dan akhirnya, ia meninggal dunia dalam usia lanjut, penuh hari, penuh damai. Inilah kisah seorang hamba yang setia. Ayub memang sempat bertanya, mengeluh, bahkan berseru kepada Tuhan dalam tangis. Tapi ia tidak pernah meninggalkannya. Ia tetap percaya meski tak mengerti. Ia tetap menyembah meski tidak melihat jalan keluar. Dan Tuhan dalam waktunya menjawab semua air mata Ayub, bukan hanya dengan pemulihan, tetapi dengan kelimpahan dan damai yang jauh melebihi awal hidupnya. Karena pada akhirnya, kesetiaan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah lupa pada orang yang percaya, meski sedang hancur dan tak dimengerti dunia. Bila kamu sedang berada di titik paling kelam, ingatlah, kisah Ayub tidak berakhir di penderitaan. Tuhan punya rencana yang lebih indah dari luka hari ini, dan Ia mampu mengubah air mata menjadi sukacita bila kita tetap percaya.